Sales PT Catur Adiluhur Sentosa yang sempat melaporkan 11 toko rekan kerjasamanya karena diduga tidak membayar lunas pembayaran bahan bangunan yang sudah terjual. Ternyata juga mendapat pengancaman dari para pemilik toko bangunan yang ditagih. Berbagai bentuk pengancaman yang diterima Sales PT Catur Adiluhur Sentosa ini mulai dari menggunakan senjata tajam dan ancaman dari segi mental berupa ucapan. Branch Manager PT Catur Adiluhur Sentosa, Rido Marta Dinata membenarkan pengancaman yang diterima karyawannya itu. Bahkan ada terduga pelaku yang merasa tidak takut jika dilaporkan ke polisi karena anaknya merupakan anggota Polri. Pengancaman tersebut dialami karyawannya setelah perusahaan melibatkan lawyer dan menjatuhkan somasi kepada 11 toko tersebut. Namun hingga saat ini belum ada itikat baik dari rekanan mereka ini. Ditambahkan Rido Marta, pihaknya hingga saat ini masih menunggu kepolisian yang melakukan penyelidikan setelah pihaknya melaporkan. Jika terbukti 11 toko yang tersebar di Provinsi Bengkulu tersebut melakukan penipuan terhadap perusahaannya, maka jalur hukum akan terus berlanjut dan mereka enggan untuk menerima perdamaian. Sales kami itu intinya mereka nggak bayar pun nominalnya ya sangat-sangat tidak sesuai lah dengan utang mereka. Jadi itu juga sudah kami limpahkan ke pihak ketiga, ke lawyer kami itu, dan kami juga sudah lakukan somasi. Itu pun masih juga tidak diindahkan. Bahkan ada yang sampai ngacungkan pisau ke kami, sampai yang gebrak-gebrak meja, sampai yang banggakan anaknya ada dari Polri gitu. Itu di mana aja tuh Bang yang sempat mengacungkan pisau, mukul-mukul meja gitu? Saya nggak bisa, nanti setelah penyelidikan saya akan nyebutkan nama kotanya, nama tokonya. Untuk sekarang saya nggak usah sebutkan dulu, cuman ada dari 11 toko ini. Diberitakan sebelumnya, Rido Marta Dinata Jumat siang didampingi kuasa hukum perusahaan melaporkan 11 toko bangunan ke Polda Bengkulu atas dugaan penggelapan dengan modus tidak membayar bangunan pesanan. Kerugian perusahaan akibat kejadian mencapai 240 juta rupiah. Kejadian tersebut berawal di tahun 2017 lalu. 11 toko tersebut memesan barang berupa keramik, granit, dan pipa. Namun setelah barang dipesan dan diantar ke toko bangunan yang memesan tersebut, mereka tidak membayar meski pihak perusahaan sudah memberikan masa tenggang selama 45 hari. Bahkan ada yang hanya membayar Rp100.000 per minggu. Adrian M. Yusuf, RBTV, melaporkan.